Selamat malam semuanya. Ini Talk edisi 4 Juni 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Talk edisi terakhir, edisi kemarin. Oke, ada sekitar mungkin 4 atau 5 saham yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Ya, jadi silakan apabila Anda ingin melihat lebih banyak lagi saham yang dibahas di Talk berikutnya, tulis di kolom komentar edisi malam ini, Talk malam ini, saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Silakan berkonsultasi. Oke, kita mulai dari ISG. Hari ini ISG melanjutkan rebound. Nampaknya ISG saat ini sedang pullback dan terdapat gap yang saat ini sudah tertutup ya di 7140 dan kemungkinan ini adalah batas pullback untuk momentum kenaikan di awal bulan Juni ini sebelum melanjutkan penurunan seperti yang kami sampaikan di stock call ataupun Talk sebelumnya. Jadi misalkan besok terjadi kenaikan lagi di 7100 ke atas, itu mungkin secara umum, secara general kita anggap sebagai momentum untuk sell on strength ya. Sekali lagi secara umum ya. Tentunya kita tidak trading ISG tetapi secara umum strateginya seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk ISG. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Pak Yev, mau dibahas technical BSML untuk swing. Bagusnya masuk di harga berapa dan bagaimana potensi risk rewardnya? Oke. Kita harus lihat potensi swing ya, untuk swing. Artinya ini downtrend saat ini tidak menjadi masalah karena ini mau swing trade. Oke, kita lihat dari sisi upside-nya dulu. Apakah menarik atau tidak menurut saya gitu ya. Ini adalah trend line-nya dulu. Kita lihat trend line-nya. Jadi kita anggap kenaikan ini tidak akan melebihi trend line karena masih dalam proses turun downtrend. Jadi kita akan lihat seberapa besar persentase potensi kenaikan di 0,3 tentunya. Sekarang harganya di level 101 penutupan hari ini, artinya jika terjadi pullback ke 0,382 yaitu di 110 itu sekitar 9 atau 10%. Oke. 8% ya. Kemudian kalau dia bisa lanjut masih di dalam tren turun ya kenaikannya di 0,618 itu sekitar 21%. Jadi jika melihat dari upside sebesar ini ya tentu saja ini menarik. Itu baru upside-nya loh ya. Kita lihat risk-nya gitu ya. Kita lihat di time frame yang mungkin lebih kecil ya. Karena ini juga saham ini kita lihat pergerakannya sebenarnya cenderung ke flat. Ketika dia sudah turun ya, kemudian dia flat, turun, konsolidasi, turun di dalam tren turun ya. Risknya ya, yang Anda mungkin bisa batasi secara profile di PTR 5%. Jadi stop loss-nya adalah di bawah 98. Misalkan Anda beli di harga 101, kemudian sahamnya turun di 97, ya harus stop loss. Ya, kenapa begitu? Karena berarti potensinya adalah melanjutkan penurunan terakhir dia mengalami gap down opening di 89 itu adalah support yang terbentuk saat ini. Oke, itu kurang dari 5% ya. Kalau misalkan Anda proteksi di 97 itu masih 4%-an. Seperti itu. Halo Pak Yev, apa kabar? Baik. Pak minta review untuk Unicharm buat invest, sudah punya di 810-an, rencana mau nambah. Ada potensi upside lebih tinggi nggak ya Pak kalau dari teknikal jangka panjang? Salam buat keluarga, terima kasih. Kita lihat Unicharm itu apa kodenya. Oke. Sudah punya
kita nggak perlu bahas fundamentalnya. Saya anggap mungkin Anda sudah melakukan analisa fundamental, jadi yang ditanyakan adalah rencana mau nambah gitu ya, dan potensi upside-nya lebih tinggi bisa atau tidak secara jangka panjang gitu ya. Kita lihat di teknikal jangka menengah panjang, monthly, weekly, seperti Anda lihat sendiri ini di dalam tren turun gitu ya, dan kenaikan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini merupakan kenaikan yang sifatnya adalah jangka pendek ya, gitu. Itu harus dipahami dulu, sehingga secara teknikal mungkin saya nggak tahu fundamentalnya, silahkan Anda cek saja. Secara teknikal seperti itu. Apakah masih ada potensi upside gitu ya, jangka panjang? Kita melihatnya ini adalah jangka pendek. Jangka panjang masih downtrend, jadi ya masih akan turun gitu ya. Selama belum terjadi sebuah reversal ya kita tidak boleh bicara ini saham ini bisa uptrend gitu ya, karena belum terjadi. Oke, kita lihat dari potensi upside yang memungkinkan saat ini berada di 0,2, sedangkan target minimal kenaikan di dalam tren turun secara Fibo ya itu di 0,38. Artinya masih ada potensi kenaikan di 880 hingga 955. Misalkan Anda mau nambah, saya tidak tahu Anda punya berapa PV. Kalau mungkin Anda, kita lihat market cap-nya dulu ya. Dia punya 3,5 T, artinya kalau di peer dan di peers itu kurang ya 5 PV-an. Misalkan Anda punya posisi kurang dari 5 PV gitu ya. Saya kan nggak tahu ini berapa banyak Anda punya ya. Karena kalau kita menyarankan nambah atau ngurangi itu kita harus tahu dulu berapa besar dia punya di portofolio saat ini dan berapa besar cash on hand yang tersedia untuk nambah. Karena itu juga pengaruh ya ke portofolio secara total. Sebagai advisor itu harus dipertimbangkan gitu ya, bukan hanya sahamnya aja, tapi juga kondisi dari portofolionya itu ya. Jadi kalau saya anggap Anda mungkin saat ini baru beli kurang dari 5 PV, kemudian Anda mau nambah di harga saat ini, bisa atau tidak? Bisa, karena potensi upside-nya masih 955. Mengabaikan kelayakan investasi secara fundamental dan mengabaikan tren yang turun dalam jangka panjang. Saya anggap Anda mau swing di saham ini ya. Dan swing ini mungkin berjalan dalam jangka pendek menengah mungkin ya, karena misalkan kita lihat dari swing-swing yang sudah ada ini berjalan beberapa bulan memang ya. Tapi yang jelas tren adalah tren turun ya. Demikian. Mau dibahas prospek United Tractor, apakah bagus untuk invest atau trading? Terima kasih. Nah, ini orang bingung tanya, trading mau invest bingung ya. Saya ulangi, kalau kita mau invest di perusahaan yang berkorelasi dengan komoditas, kita harus lihat siklus komoditasnya ya. United Tractor kita harus melihat batu bara ya, apakah saat ini dalam siklus naik atau dalam siklus turun, itu ya. Itu jadi kita harus lihat secara general dulu yang mempengaruhi performance dari fundamentalnya tentunya ya. Kalau trading kita cukup melihat teknikal jangka pendek gitu loh ya. Jadi jangan bingung kalau mau invest, jangan sampai gini ya, kita trading kemudian sahamnya turun kita rubah jadi investasi. Nah itu konyol, nggak boleh ya. Jelas invest, trading. Kita masuk dalam posisi dalam plan trading, kita keluar dalam posisi ya trading. Kita masuk dalam posisi invest, kita keluar karena ya invest, pendekatan investasi. Kalau kelayakan investasinya menjadi berubah, kita keluar. Kalau trading misalkan menyentuh stop loss ya kita keluar, kita jual gitu ya. Ini yang mohon maaf mungkin masih sedikit yang memahami hal itu. Ini yang sangat vital, sangat penting untuk keberlanjutan ya. Kebanyakan orang di market itu gagal karena apa? Karena bingung mau ngapain nih. Kita beli nggak tahu ini mau ngapain, trading kah, mau investasi jangka panjang kah gitu. Kenapa? Karena kebanyakan ya bertindak baru berpikir, atau bertindak baru nggak mikir gitu ya. Kalau turun baru kepikiran, aduh stres gimana nih itu ya. Ini sedikit sebelum masuk ke United Tractor ya, saya ingin menyampaikan karena pembahasan sahamnya cuma sedikit, kita akan tambahkan
sedikit saran dan edukasi ya. Edukasi ini ya tidak selalu teori ya, ini kita perlu mindset dan sebagainya yang perlu kita tanamkan ke penonton gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti di pembahasan selanjutnya akan lebih paham lagi, akan lebih paham maksud dan tujuan Anda di market. Kalau Anda nggak tahu ya apalagi kita gitu ya, nggak tahu Anda mau apa gitu ya gitu. Oke. Secara umum ya kita lihat batu bara dulu lah. Sekarang ini seperti apa sih trennya gitu ya. Ini sudah saya bahas berkali-kali ya. Ada yang tanya kemarin apa tuh PTBA misalkan, TMG gitu ya. Belum waktunya. Ya Anda lihat ini ya. Kapan kita invest, kita beli saham untuk investasi mengikuti siklus naik ketika seperti di 2020 yang lalu. Ya, di 2020 yang lalu, Pierce beli saham UNTR. Setelah itu ya nggak beli lagi. Ya, siklusnya apa sekarang? Ya, konsolidasi turun. Oke, jadi kita perlu menunggu dia mulai naik lagi. Kembali ke UNTR. Ya, kalau Anda mau trading mungkin saja jangka pendek ini bisa, mungkin saja. Kita lihat juga. Yang saya bilang tadi, timing terbaik masuk di saham United Tractor ya di 2020 ini. Oke. Jadi kalau sekarang ini saya rasa meskipun harganya mungkin ya relatif sudah turun, tetapi ya kita harus mengacu pada fundamental yang ada gitu ya. Fundamentalnya kemungkinan ya nggak akan lebih baik dari tahun 2022 atau 2021 gitu ekspektasi kita, karena ya harga batubara sendiri sekarang ini nggak sama gitu loh ya. Jadi itu perlu dipahami juga ketika kita berinvestasi. Itu setiap sektor, setiap industri itu punya cara yang berbeda dalam melihat, sehingga kita harus melakukan investasi itu juga berdasarkan itu. Nggak bisa kita asal-asalan ya. Oke, itu untuk investasi ya. Jadi kita saat ini melihat dari harga batubara sendiri memang belum menarik untuk membeli. Mungkin untuk investasi perlu menunggu beberapa waktu ke depan. Kita melihat bagaimana apakah batubara akan mulai mengalami kenaikan lagi atau tidak gitu ya, atau belum gitu ya, karena pasti nanti akan ada siklus naik juga gitu ya. Oke, untuk trading bagaimana gitu ya. Saat ini sebenarnya secara teknikal sedang konsolidasi di dalam tren turun. Jadi tren turunnya ini ya, kita bisa tahu trennya ini sedang berjalan itu apa, sehingga plan yang bisa kita lakukan di saham yang seperti United Tractor dengan teknikal seperti ini adalah strategi swing trade. Gak mungkin kita menerapkan strategi di Bulls Hunter, trend following gitu ya. Anda ngikutin tren turun ya, nyangkut toh gitu ya. Nah, sehingga ya kita harus melihat potensi swing ini berapa persen ya. Saat ini kita lihat dari gap dividend ya, itu memungkinkan untuk ditutup mungkin itu sekitar di 0,3 dulu ya, secara Fibo dulu itu 3%. Kemudian kalau dia naik ke 0,6 itu 7%. Menarik nggak? Ya nggak menarik. Buat kami loh ya, nggak menarik. Mau nyari apa segitu ya? Kita aja merekomendasikan saham itu paling tidak dia bisa naik di atas 10%. Ada TP2-nya. Nah ini TP1 aja kurang ya kan? Kurang, tidak memenuhi gitu ya. Gitu. Ya tapi kalau Anda mungkin mau cari profit, katakanlah mau cari 3 atau 4% untuk swing, mungkin ini ada pilihan. Tetapi kalau mengacu pada aturan yang ada di private trading room, ya ini tidak termasuk. Oke? Tidak menarik buat kami. Gitu ya pandangan kami kira-kira. Ya sekali lagi
Anda boleh beda, Anda punya ukuran sendiri, profil sendiri, boleh-boleh aja. Pak info lead teknikalnya untuk trading, terima kasih. Oke, kita lihat. Oke. Kita akan lihat dari teknikal tentunya. Oke. Saat ini potensinya adalah lanjut naik ya. Ini nominal kecil tentunya, kalau untuk trading tentunya ya kemungkinan ya. Nanti kita lihat, kemungkinan ini menarik. Oke, saat ini berada di 0,38 ya. Ini menurut saya ini target yang sudah tercapai. Kemungkinan saham ini masih bisa naik ke 0,5 sampai dengan 0,6 di 90 sampai dengan 99 atau 100. Risk ya, ini yang harus kita lihat juga. Jika dia turun ke bawah 72 ya kan, itu adalah di bawah 60 ya, itu risknya kurang dari 5%, sehingga apakah saham ini menarik? Sangat menarik ya, karena risknya kurang di 5% dan potensi upside-nya sekitar 20 sampai dengan 32%. Begitu. Kita lanjut. Selamat malam. Emiten BBYB apakah layak untuk dikoleksi jika dilihat dari secara fundamental untuk jangka menengah? Oke. Untuk investasi maksudnya ya. Jadi kalau jangka menengah itu di kami loh ya, sekali lagi Anda mungkin beda. Di kami itu sebenarnya trend following ya. Kalau jangka panjang investasi gitu ya. Karena Anda bertanya fundamental, saya anggap Anda ingin berinvestasi, ya kan? Gitu ya. Karena ya kami pun di Bulls Hunter 100% tidak 100% hanya menggunakan teknikal dan tidak menggunakan fundamental. Jadi itu perlu dipahami kalau Anda mau join Bulls Hunter. Apakah menggunakan fundamental? Tidak menggunakan fundamental. 100% teknikal, yaitu trend analysis. Nah, kalau Anda bertanya fundamental, berarti saya anggap Anda ingin berinvestasi. Bagaimana dengan fundamental saham Bank Yuda Bakti yang sekarang namanya Newcomers ini? Nggak layak. Sangat mudah. Kenapa begitu? Ya, bank yang sekarang profitnya banyak, ya kan, memang tumbuh ya, tapi ini masih berdarah-darah ya gitu. Jadi buat invest saya nggak akan berspekulasi, nggak akan merekomendasikan saham seperti ini, apalagi sekarang ini Anda lihat saham bank yang lain ya, mungkin banyak Anda lihat sahamnya turun gitu ya. Ngapain lihat ini gitu. Kalau saya loh ya, lagi-lagi Anda boleh beda. Enggak Pak, saya mau nyari potensi upside besar, super bagger gitu, multi bagger. Wah, ini saham, mungkin sahamnya bisa-bisa aja sih kalau Anda melihat acuannya adalah potensi kenaikan harga sahamnya. Cuma kembali ke esensi dari investasi adalah membeli fundamental yang menarik, yang kita harapkan dia bertumbuh dengan profit yang menguntungkan kita ya, memberikan capital gain dan juga dividen tentunya ya. Nah, itu yang kita cari kalau di kami seperti itu. Kalau ini saya nggak perlu melihat-lihat yang lain, ini sudah jelas tidak akan masuk. Orang yang profit aja belum tentu kita beli, belum tentu kita rekomendasi, apalagi yang seperti ini ya. Sekali lagi, saya bukan menganggap saham ini mungkin tidak bisa naik, itu hal yang lain ya. Bisa-bisa aja kalau naik mungkin dia secara teknikal, tetapi kalau invest, buat saya kan portofolio itu paling berapa sih, 10 saham gitu ya, masa harus milih ini gitu loh ya kan. 10 saham untuk mata cuma 2, Anda mungkin punya duit katakanlah ratusan miliar atau triliunan gitu ya, Anda punya split beberapa portofolio yang harus dihandle orang, sampai bingung mau beli saham yang mana karena sudah beli saham-saham yang lebih baik, mungkin mau beli ini ya mungkin saja. Tetapi kalau saya ini dengan dana yang sangat kecil, saya kan investor kecil, jadi ya, dan mata saya cuma 2, jadi saya akan fokus di saham-saham yang memang benar-benar secara fundamental memenuhi syarat ya.
gitu. Itu saran buat Anda. Kalau Anda mungkin beda, boleh aja sekali lagi. Jadi jangan menganggap saya bener semua, enggak juga. Anda boleh beda boleh ya. Gitu, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga dapat memuaskan Bapak Ibu semua. Tetapi ya sekali lagi, informasi yang saya sampaikan di F-Talk hari ini ataupun di F-Talk sebelumnya itu adalah opini pribadi, analisis dan prediksi yang bisa benar dan bisa salah. Sehingga saya harapkan Anda menjadi penonton yang bijak, ya, mengolah lagi, buat trading plan, buat investing plan. Ingat ya, berpikir dulu baru bertindak, analisa dulu baru investasi atau trading, ya. Jangan dibalik, ya, nanti meeng, ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.